Ibu yang saya hormati, kali ini saya ditugasi oleh Bu Dora dan Kang Ahid untuk melanjutkan tugas memandu acara ini dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, pada sesi kedua ini ada sejumlah tokoh daerah yang akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi kebijakan tentang bagaimana pelindungan bahasa dan sastra di wilayah kerja masing-masing. Ini sangat penting sekali karena kita sangat berharap semakin banyak tokoh daerah yang memiliki perhatian, memiliki kepedulian terhadap bahasa dan sastra di wilayah kerja mereka masing-masing. Pada sesi kedua ini saya perkenalkan akan diisi oleh sejumlah tokoh daerah, yakni dari Gubernur Kepulauan Riau, dari Bupati Banyuwangi yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini Pak Kadis saya beberapa kali ke Banyuwangi dengan Pak Ahid dari Pusbanglin. Juga ada Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dan juga direncanakan akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang akan pada saat ini karena belum berhalangan akan diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Maluku. Untuk itu, pada narasumber pertama ini akan diisi dengan sambutan dalam bentuk secara virtual melalui tayangan. Maka saya persilakan kepada panitia untuk menayangkan sambutan Gubernur Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi beserta seluruh jajarannya. Para pemakalah utama hadir Wakil Gubernur Maluku, Bupati Banyuwangi, Sekda Kabupaten Wonosobo, Bapak Jamal Tesuryanata, Bapak Abdul Ibrahim, Bapak Profesor Dr. Oman Fatur Rahman M.Hum, Bapak Profesor Dr. Sugeng Priyandi M.Hum, seluruh peserta seminar nasional yang kami hormati. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama pada acara seminar nasional hasil perlindungan sastra yang bertema melindungi sastra daerah, menjalin kebinekaan. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, para peserta seminar yang saya hormati, Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang berdiri secara resmi pada 24 September 2002. Sebelumnya, Kepulauan Riau menjadi bagian dari Provinsi Riau yang beribu kota di Pekanbaru. Dasar hukum dari pengukuhan Kepulauan Riau sebagai provinsi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Sebagai wilayah yang berdikari, Kepulauan Riau memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Salah satunya berupa bidang kebahasaan dan kesastraan. Potensi kebahasaan dan kesastraan di Kepulauan Riau terlahir dari adanya interkoneksi masyarakat lokal dengan bangsa-bangsa asing. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kepulauan Riau yang berada di tengah jalur perdagangan dunia. Wilayah Kepulauan Riau
terutama Pulau Bintan, banyak disinggahi oleh pedagang asing seperti Arab, Cina, dan India. Para pedagang asing tersebut banyak singgah dan meramaikan bandar pelabuhan yang ada di Sungai Riau atau Sungai Carang yang terletak di Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Di bagian hulu Sungai Riau itu terletak Istana Kerajaan Melayu Riau. Istana Kerajaan Melayu Riau yang mulanya terletak di hulu Sungai Riau, kemudian berpindah ke Daik Lingga dan Pulau Penyengat. Perpindahan istana tersebut turut membawa budaya yang ada di lingkungan istana, termasuk dalam hal kebahasaan dan kesastraan. Ragam kebahasaan dan kesastraan lazimnya berkembang dengan pesat di lingkungan istana, sehingga perpindahan istana Kerajaan Melayu juga berperan menyebarkan ragam kebahasaan dan kesastraan dari lingkungan istana di hulu Sungai Riau ke wilayah Daik Lingga dan juga Pulau Penyengat. Hadirin para peserta seminar yang saya hormati, produk dari kebahasaan dan kesastraan di Kepulauan Riau adalah bagian dari rumpun sastra Melayu yang berbentuk lisan dan juga manuskrip. Banyak tokoh kebahasaan dan kesastraan di Kepulauan Riau yang berpengaruh terhadap sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Raja Ali Haji. Potensi kebahasaan dan kesastraan yang ada di Kepulauan Riau perlu untuk dikembangkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Bahasa Melayu Kepulauan Riau yang menjadi akar dari bahasa Indonesia juga perlu untuk dijaga dan diatur penggunaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Khasanah potensi kebahasaan dan kesastraan yang berbentuk sastra lisan dan manuskrip di Kepulauan Riau penting untuk dipaparkan. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan potensi kebahasaan dan kesastraan Kepulauan Riau kepada masyarakat luas dan meningkatkan gairah perlindungan bahasa dan sastra dari ancaman kepunahan Kepulauan Riau, juga memiliki potensi kebahasaan dan kesastraan yang sangat banyak dan beragam bentuk dan jenisnya. Potensi kebahasaan dan kesastraan tersebut lahir karena adanya interkoneksi masyarakat lokal dengan bangsa-bangsa asing. Potensi kebahasaan dan kesastraan yang dalam hal ini berupa sastra lisan dan manuskrip penting untuk dikembangkan sebagai upaya perwujudan pembangunan bangsa yang lebih maju yang berhaluan pada kebudayaan nasional. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sulam Merapi Permadani, agar sulaman tampak berseri, dulang budaya, adat hingga masa kini, khasanah sastra tetap lestari. Pulau Penyengat sungguh terkenal, wisata budaya hendak dituju, berhaluan pada kebudayaan nasional, wujudkan pembangunan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Itulah sambutan dari Bapak Haji Ansar Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa hal yang menarik dari pernyataan Pak Gubernur adalah bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia. Ini terima kasih Pak Gubernur yang kontribusi masyarakat Kepulauan Riau terhadap negara yang luar biasa. Selanjutnya, narasumber kedua datang dari wilayah timur Pulau Jawa, bagian paling timur Pulau Jawa, yakni dari Kabupaten Banyuwangi, yang pada saat ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati Banyuwangi.
Untuk itu, kami persilakan Pak Kadis untuk memaparkan hal-hal penting terkait dengan pelindungan sastra di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak ya, suara saya? Bisa. Terus. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin mempersaksikan bagaimana Banyuwangi, pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendukung sastra di Banyuwangi maupun di Indonesia. Langsung saja, tema yang ingin kita angkat adalah kebijakan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan sastra, seni, dan budaya di Kabupaten Banyuwangi. Kita tahu bahwa Banyuwangi tidak hanya kaya dengan alam, tetapi juga kaya dengan budaya. Hampir sebagian besar Banyuwangi dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Ada unsur Cina, ada unsur Jawa, Madura, Mandar, ya. Terus bahasa suku Osing pun juga ada, agama pun beragam. Maka tidak salah jika di Banyuwangi disebut dengan lagu dalam bahasa Osing, yaitu Taman Sarinya Nusantara. Jadi Taman Sari itu ada miniatur kecil Indonesia itu ada di Banyuwangi. Dan belum ada satupun konflik sosial agama itu berlangsung di Banyuwangi. Bahkan kami rukun guyup melestarikan adat dan budaya. Maka langkah-langkah yang diambil adalah, next, kami memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah reaktualisasi naskah kuno ke masa kini. Jadi kita tahu bahwa naskah-naskah kuno yang ada, baik di Museum Blambangan maupun di masyarakat, banyak sekali yang tidak diminati oleh anak-anak milenial. Maka kami menyambungkan bagaimana naskah-naskah kuno ini menjadi sesuatu yang menarik, baik secara virtual, secara online, ya, maupun secara offline. Nah, secara offline kami mengadakan kegiatan di dalam pemerintah daerah untuk pengadaan kegiatan cetak. Bagaimana kami mencetak naskah-naskah kuno, kami jadikan dalam satu buku, dan nanti insya Allah ke depan naskah-naskah kuno ini akan semakin diminati bagi anak-anak sekolah, dan secara berkala anak-anak sekolah kita jadwalkan untuk belajar edukasi ke kantor, ke dinas pariwisata, karena dinas kami tidak hanya sekedar kantor, tetapi kita rubah menjadi sebuah destinasi. Salah satunya adalah destinasi pariwisata yang berkonsep museum dan sejarah. Jadi dengan demikian maka ada upaya untuk menyambungkan anak-anak milenial sekarang dengan masa lampau, masa dulu, dengan koleksi buku-buku naskah kuno yang kita kemas dengan kekinian. Next. Yang kedua, cara-cara yang kita tempuh bagaimana sastra itu kita bisa kemas dengan menarik. Maka kami menghadirkan tokoh-tokoh nasional untuk hadir dan kita buatin festival. Dari tahun ke tahun Banyuwangi membuat festival sastra ya di 2018, 19 sebelum pandemi kami rutin menggelar dan mengundang tokoh-tokoh seperti Mas Imron Jawawi ya, kami undang ke sana untuk memberikan advice tentang bagaimana karya sastra kita festivalkan. Dan luar biasa, ternyata anak-anak muda Banyuwangi, anak-anak muda lokal itu cukup experience, cukup terbantu dengan adanya workshop yang dilakukan oleh para sastrawan nasional yang datang ke Banyuwangi untuk memberikan masukan, gambaran tentang bagaimana sastra kepada anak-anak muda. Dan dampaknya luar biasa dengan festival sastra. Kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh Pemda Banyuwangi adalah melakukan workshop bagaimana pelestarian langsung maupun tidak langsung bahasa Osing. Kami setiap saat, bahkan sekarang produk-produk Osing itu banyak diminati dengan merchandise misalnya kaos, topi dengan bahasa-bahasa Osing yang kekinian yang kita ingin kenalkan. Bagaimana juga Dinas Pendidikan itu memberikan muatan lokal ke dalam sekolah-sekolah bagaimana bahasa Osing itu bisa masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, tentu ini bagian besar yang kita bangun bagaimana kita ingin melestarikan sekaligus langsung maupun tidak langsung bahasa Osing masuk ke dunia pendidikan dan termasuk kepada kegiatan pemerintah daerah. Next. Kami juga menggelar kegiatan Banyuwangi Yah Creative Network yang disebut dengan BYCN. BYCN ini adalah salah satu kumpulan anak-anak muda yang kreatif dari 17 sektor, yang salah satunya adalah bagaimana mengembangkan sektor kreatif, kria,
di hampir semua kecamatan. Nah, tahun 2021 kemarin kita sudah menggarap 4 kecamatan. Kecamatan Muncar, Wongsorejo, Kabat, dan Singonjuru. Dan dampaknya luar biasa. Di sanalah sastra kita perkenalkan. Bagaimana lontar Yusuf, naskah-naskah kuno, itu kita ajarkan kepada anak-anak muda. Dan dampaknya luar biasa, muncullah pelatihan-pelatihan mamaca, pelatihan bagaimana membaca daun lontar, dan sebagainya. Dan ternyata anak-anak muda kita mau belajar, karena ini menjadi hal yang menarik. Bagi dia ini sesuatu yang experience yang ingin ditampilkan. Maka kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar sekolah dengan konsep kreatif ini menjadi kunci bagaimana kita terus menggerakkan naskah-naskah kuno untuk mau dipelajari oleh anak muda. Termasuk bagaimana ada sesi maestro mengajar. Bagaimana senior-senior kita mengajar pada anak-anak tentang budaya-budaya lokal Banyuwangi untuk bisa diterima di luar sekolah. Next. Kami juga rutin menggelar pameran, bahkan nanti tanggal 10 sampai tanggal 17 Desember di Hari Jadi Banyuwangi, kami menggelar namanya Artos Kembang Langit, suatu pameran pameran lukisan dan pameran pahat ya, pemahat, pelukis, fotografi menjadi satu, dan ini merupakan karya-karya orang Banyuwangi, baik di dalam Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi, yang merepresentasikan keunikan daripada cerita-cerita tentang budaya, alam, dan sebagainya. Maka kami terus menggelar hasil karya seniman di pameran ini. Next. Selanjutnya kebijakannya adalah, nah ini tadi yang saya ceritakan ya, yang berskala nasional, besok akan kita gelar tanggal 10, ini banyak pelukis-pelukis hebat yang datang ke sini, dan ini menggunakan gedungnya adalah Gedung Juang, gedung yang sangat bersejarah bagi rakyat Banyuwangi, nah, makanya disebut dengan Gedung Juang, dan ini menjadi representasi bagaimana seniman dan budayawan bisa mengeksplor gedung-gedung ini menjadi satu aktivitas kegiatan budaya. Next. Nah ini Pak Jawawi Imron juga hadir, ya, sastrawan nasional di Banyuwangi untuk mensupport kegiatan Artos Kembang Langit yang pameran lukisan dan sastra. Dia juga menjadi mentoring nanti kepada anak-anak muda untuk memberikan karya-karya sastra yang terbaik, yang sehingga anak-anak muda nanti bisa mencintai sastra dan sekaligus bisa menggeluti sastra bukan sebagai hobi, tapi menjadi penghasilan. Next. Nah, inilah strategi kebudayaan kita. Yang pertama adalah bagaimana menunjukkan ruang ekspresi. Strategi yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan ruang ekspresi budaya-budaya rakyat untuk memperkuat kebudayaan Nusantara yang inklusif. Kita juga mengembangkan RTH-RTH di setiap kecamatan. Kita bangun RTH itu untuk tempat ruang publik. Setiap weekend ada tarian, sajian kesenian, musik, macam-macam di tempat itu, dan di tempat itulah bisa bergerak ekonomi lokal. Ya, yang kedua adalah pengembangan kaya budaya lokal untuk mensejahterakan rakyat dan memperkuat kedudukan Banyuwangi dalam peta kebudayaan nasional. Kita juga menyiapkan strategi kebudayaan. Kita juga menyiapkan membuat festival-festival film. Kita juga bagaimana budaya-budaya lokal itu tumbuh, kita buatin festival. Banyuwangi terkenal dengan Banyuwangi Festivalnya. Hampir 100 event yang kita buat, dan 60% itu berbasis budaya. Ini kami contohkan contohnya ruang-ruang ekspresi bagi kebudayaan. Next. Salah satunya adalah panggung yang kita buat dalam Gandrung Sewu. Next, Mas. Iya, kita tahu bahwa dulu mencari penari gandrung sulitnya luar biasa. Sulit sekali, karena tidak ada anak-anak muda yang menyintai tentang gandrung. Dan gandrung dikonotasikan menjadi hal yang negatif. Tetapi sekarang, mencari penari gandrung di Banyuwangi, anak-anak milenial, itu ribuan orang berebut untuk menjadi penari gandrung. Kenapa? Karena panggungnya setiap tahun kita beri, yang disebut dengan Festival Gandrung Sewu. Maka ribuan orang kita seleksi, Pak, untuk masuk ke dalam event ini. Maka Gandrung Sewu menjadi etalase bagi kita. Di sini tidak ada suku, tidak ada ras, tidak ada agama, tidak ada budaya. Semua menjadi satu. Ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua anak ingin menari gandrung. Maka gandrung kita jadikan pemererat, pemersatu. Bagaimana kegiatan ini bisa berjalan, karena memang panggung ini dihadirkan oleh pemerintah daerah. Next. Nah ini juga setiap weekend kita juga menyelenggarakan culture every week, culture every day. Ya, di alun-alun itu kita juga menggelar kegiatan aktualisasi seni dan budaya. Baik kesenian-kesenian lokal Banyuwangi maupun kesenian yang budayanya budaya pendatang. Jadi ada barongsai, ada reog, ada wayang, ada janger,
ada taruhan barong, macam-macam. Ya, semua kita tampilin di dalam ini dan ditonton oleh masyarakat. Inilah ruang-ruang publik di RTH-RTH yang bisa kita support dari pemerintah daerah untuk menghidupi budaya dan seni yang ada di Banyuwangi. Next. Nah ini tadi yang saya ceritakan culture everyday, setiap hari itu ada di panggung di alun-alun, itu dari anak-anak sekolah, mereka menampilkan kekuatannya budaya masing-masing sekolah. Next. Next. Nah ini contoh di ruang terbuka hijau Pak, ini ada di kecamatan-kecamatan ini. Jadi panggung-panggung rakyat itu ada di setiap kecamatan yang ada lapangannya kita buat. Dan RTH ini tempat untuk latihan, untuk mempandu dan sebagainya. Jadi ini eksplorasi. Ini hampir di semua kecamatan kita panggung-panggung seperti ini. Next. Nah, strategi adalah pengembangan budaya lokal. Mas. Kami juga membuat peta biru pemajuan pelopor kebudayaan. Kami Banyuwangi sebagai pelopor dalam tulisan-tulisannya ya. Saya senang dengan budaya Banyuwangi, setiap hari secara bergiliran peserta diajak belajar menari gandrung. Ini menarik karena menarinya beda dengan budaya kami. Jadi membuat kami tentang kekayaan budaya suku bangsa yang ada di Indonesia. Kami juga menggelar kegiatan namanya pertukaran pelajar dengan banyak negara. Ya, banyak negara ada di sini, berbagai suku, tapi mereka mau menari gandrung bersama-sama dan belajar budaya Indonesia. Saat ini juga sangat luar biasa meskipun pandemi, pertukaran budaya asing ke Banyuwangi itu tetap bisa kita laksanakan dengan virtual. Jadi bagaimana teman-teman di Kongo, di mana di Norwegia, kemarin Spanyol, terus di beberapa tempat ya ada 19 negara itu belajar budaya Banyuwangi melalui virtual. Mereka diajari nyanyi, mereka diajari menari, dan hasilnya kita kolaborasi melalui virtual. Ini juga tidak menyurutkan niat kami meskipun pandemi untuk terus mengkolaborasi budaya-budaya Indonesia yang kaya ini kepada para dunia di dunia. Next. Nah, ini kami juga menggelar ritual adat. Bagaimana ritual-ritual adat di Banyuwangi dikemas dalam satu festival. Yang tadinya masyarakat tidak sadar bahwa kegiatan adat itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Tetapi setelah di-branding, difestivalkan, menjadi sesuatu yang menarik. Menjadi sesuatu yang mendatangkan banyak wisatawan. Dan yang terjadi, maka di situ terjadi perputaran uang. Orang belanja, orang makan, orang nginep di homestay hanya untuk menonton festival yang diselenggarakan di festival adat yang diselenggarakan Banyuwangi. Jadi banyak festival-festival adat yang diselenggarakan. Ya, next. Nah ini, kami juga menetapkan bagaimana Banyuwangi memiliki komitmen dalam peraturan Bupati nomor 21 2019. Semua ASN ya dan peserta didik wajib menggunakan pakaian adat di hari-hari tertentu. Inilah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan budaya yang ada di Banyuwangi. Ini salah satunya. Next, selanjutnya. Nah, ini Lontar Yusuf ya. Kita juga mengadakan festival Lontar Yusuf, membaca kisah hidup dan perjuangan Nabi Yusuf yang tertulis dalam sebuah naskah kuno. Jadi naskah ini dibedah dan yang baca itu teman-teman tahu anak-anak muda milenial semua dan sangat luar biasa ya. Ternyata anak-anak muda dengan mempelajari naskah-naskah kuno mereka tertarik dan bisa melestarikan kegiatan dimaksud. Oke. Nah, ini tradisi lesan Sri Tanjung ya. Cerita tentang bagaimana Sri Tanjung Sidopekso, cerita tentang rakyat Banyuwangi yang dituangkan dalam bentuk lagu, musik, dalam bentuk lesung. Ya, nah ini orang-orang tua diajari adat istiadat ini misalnya petik laut, misalnya ada kegiatan petik laut. Selanjutnya kegiatan di Alas Purwo, ya petilasan Alas Purwo. Nah ini tari jejer gandrung ini menjadi tarian rakyat, tarian pembuka dan menjadi tamu yang sekarang semuanya wajib jika datang tarian gandrung menjadi tarian pembuka atau penyambut tamu. Ya, kami juga menggelar festival mainan anak-anak, bagaimana budaya-budaya lokal yang dulu ada, sekarang sudah mulai punah, kami hidupkan kembali ke anak-anak peserta didik, sehingga kami membuat peserta festival mainan anak-anak. Ya, bedil-bedilan, ya mobil-mobilan, macam-macam. Ya. Oke, next. Nah, ini rumah adat Tosing. Rumah adat Tosing ini menjadi inspirasi bagi Banyuwangi. Kalau dulu rumah adat Tosing banyak dijual ke luar daerah hanya untuk mendapatkan rupiah, sekarang terbalik, rumah adat Tosing
menjadi etalase pertama yang wajib dibangun di Banyuwangi. Kantor-kantor, baik pagar maupun kantoran, semua harus bernuansa Using. Bandara Banyuwangi itu juga bernuansa berkonsep Using. Jadi bangunan hotel-hotel juga bernuansa Using. Dengan demikian, kami setidaknya menitipkan peradaban modernitas ke dalam, menitipkan peradaban di dalam tekanan modernitas. Peradaban kuno, peradaban budaya lokal kita titipkan dalam bangunan-bangunan, sehingga bangunan-bangunan itu tidak hanya mencirikan modernitas, tetapi lokalitas juga tampil di sana. Nah, ini juga kami juga terus menggelar kegiatan-kegiatan rutin, ritual-ritual baik mantenan, ya, terus kehamilan dan sebagainya. Itu masih rutin di sini, Pak. Dan itu kita gelar kegiatan-kegiatan yang betul-betul menarik. Next. Nah, ini ritus kebu-kebuan misalnya. Ini juga tradisi masyarakat yang terus kita jadikan festival dan ini menarik ribuan orang untuk datang ke tempat ini. Ya, intinya bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui kekuatan pemerintah daerah terus mengupayakan dengan berbagai cara agar lokal, budaya lokal termasuk sastra ini terus hidup dan dilestarikan. Karena kita percaya dan kita sudah membuktikan bahwa semakin melestarikan, semakin mensejahterakan warga. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kadis, salam Banyuwangi. Menyimak Banyuwangi itu tiada habisnya karena kami beberapa bulan kemarin berkali-kali kembali ke Banyuwangi. Pak Ahid, saya pernah menari gandrung Pak Kadis di Kemarang. Ya. Dan cukup menikmati dinamika gandrung di sana. Baik, ini sangat menarik sebenarnya, tapi kita harus lanjut kepada paparan berikutnya. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya saya persilakan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo untuk menyampaikan pandangan terkait dengan pelindungan bahasa dan sastra di Kabupaten Wonosobo. Pak Kadis, kami persilakan. Pak Sekretaris Daerah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati dari Banyuwangi, dari mana lagi itu, mohon maaf baru bisa bergabung karena baru saja ada acara yang harus saya ikuti di luar. Yang pertama tentunya kami berterima kasih diberi kesempatan untuk melakukan berdiskusi terkait dengan bagaimana Kabupaten Wonosobo melakukan upaya perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Izin kami melakukan share screen terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan sehingga nanti bisa lebih terkonstruktif dengan baik. Sebentar, ini masih ada sesuatu yang kurang clear katanya dengan terima kasih, mohon maaf para peserta sekalian yang saya hormati. Saya perkenalkan dulu, saya kira teman-teman juga sudah
biar kalau kenal maka akan lebih sayang pada saya. Saya diberi nama oleh orang tua Unian Dang Wardoyo, lahir di Temanggung 25 September 68. Pendidikan saya sangat jauh dengan kebudayaan, sangat jauh dengan ilmu bahasa. Saya pemerintahan dari D3 sampai S2. Kemudian kalau riwayat jabatan saya kira sudah cukup banyak. Diawali dari camat, kemudian terakhir kemarin Kadis Parbud, kemudian sekarang diberi amanah sebagai sekretaris daerah. Silakan teman-teman hadir ke Wonosobo untuk bisa lebih kenal lagi dengan Wonosobo. Nah, sekilas ini Wonosobo lebih dahulu. Saya kira Wonosobo sudah cukup dikenal karena Diengnya kita punya 15 kecamatan, 236 desa kelurahan, kemudian kita juga punya banyak potensi, ada potensi budaya, kemudian ada potensi wisata, ada potensi pertanian, ada lain. Kami juga banyak dari Mas Banyuwangi yang sudah menjadi festival itu sebagai sangat luar biasa. Sayangnya ketika tahun 2020 awal ini mati semua. Jadi Wonosobo, kami bupati baru saja nanti pada bulan Februari dan beliau mengusung visi terwujudnya Wonosobo yang bersaing, maju dan sejahtera. Pak Bupati kami, Pak Afif Nur Hidayat SAG dari PDIP, kemudian Wakil Bupandinya Pak Albar dari PKB. Beliau memiliki 5 program unggulan, yaitu Wonosobo Maer, bagaimana agar Wonosobo ini lebih baik lagi. Kemudian yang kedua Wonosobo Sehat, kemudian Wonosobo Pintar, kemudian Wonosobo Makmur, dan yang terakhir adalah Wonosobo Aman. Nah, hal-hal itu yang sedang kita lakukan. Nah, terkait dengan pengembangan bahasa, saya kira kita harus mengawali dari soal kebudayaan dulu. Nah, saya kira juga lepas dari teman-teman tadi di pembicara yang lalu, pada intinya kita akan ngomong soal kebudayaan, tapi nanti akan lebih fokus ke bahasa. Kebudayaan tentu akan banyak definisi, tapi paling tidak ini saya mengambil apa yang didefinisikan oleh Pak Nunus, senior kita di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang sempat datang ke Wonosobo, bahwa kebudayaan itu pada definisikan dengan proses dan produk, ada ide, ada gagasan, kemudian ada perilaku, kemudian ada benda. Nah, terkait dengan ide gagasan menghasilkan budaya tak benda, intangible capital, kemudian kebendaan menghasilkan benda-benda budaya, salah satunya adalah cagar budaya, dan di Wonosobo cukup banyak cagar budaya yang ada di Wonosobo, karena Wonosobo memang daerah tua sebenarnya, bagian dari Mataram Hindu. Bahkan ada yang mengatakan, Romo Manu itu mengatakan bahwa Wonosobo sebenarnya lebih tua daripada Mataram yang ada sekarang di Yogyakarta. Sekilas tentang konsep kebudayaan, kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada objek kemajuan Undang-Undang 5 2012, 10 tradisi, ada manuskrip, ada adat istiadat, ada ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan, olahraga tradisional, ditambah satu lagi dari cagar budaya. Semuanya ini ada di Wonosobo. Memang karena kebudayaan kemarin sempat berpindah-pindah sehingga tidak terkonsentrasi, pernah ditangani Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, pernah di pariwisata, pernah lagi kembali ke Dinas Pendidikan, sekarang pindah lagi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Akhirnya ada beberapa dokumen yang kurang terdokumentasikan dengan baik, Pak Hasif. Ini hambatan-hambatan yang pernah kami alami ketika saya bertugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bahkan kami juga ada hambatan sedikit hari ini adalah soal organisasi struktur. Jadi kebudayaan di kami ini ditangani oleh tingkat kasih, padahal begitu luas cakupannya. Jadi di bawah Kabid Ekonomi dan Kabid Kebudayaan Ekonomi Kreatif, satu kasihnya menangani kebudayaan yang begitu banyak, satu lagi menangani kasih ekonomi kreatif.
Kemudian ini arah kebijakan kami terkait dengan pengembangan kebudayaan, tentu kami sedang berupaya bagaimana mendorong agar indeks pembangunan kebudayaan, meskipun kami tahu ini tidak diukur di kabupaten, tapi paling tidak saya sebagai kami di pemerintah Kabupaten Wonosobo ingin berkontribusi agar indeks pembangunan kebudayaan pemerintah atau Indonesia ini semakin meningkat. Kita tahu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, soal ekonomi budaya misalnya, soal pendidikan, soal ketahanan sosial budaya, soal warisan budaya, soal kebebasan berekspresi budaya, soal budaya literasi, soal gender. Ini kami coba sudah kami bagi-bagi ke beberapa OPD, masuk dalam konteks RPJMD, kemudian juga saya masukkan sebagai pengurus-tamaan di Renstra OPD masing-masing. Misalnya soal ekonomi budaya di Sparbud, kita mendorong agar kesenian itu tidak lagi menjadi sebagai hobi, tapi juga menjadi sumber penghasilan. Sehingga kami akan berupaya meningkatkan kawan-kawan seniman agar lebih profesional dan lain sebagainya. Kemudian soal pendidikan, kami juga tidak hanya sekedar bagaimana agar anak-anak itu Wonosobo rata-rata lama sekolahnya, harapan lama sekolahnya meningkat, tetapi bagaimana agar kesenian, kemudian kebudayaan itu menjadi ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Badan Kesbangpol misalnya soal ketahanan budaya, ada gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian warisan budaya yang sedang kami dorong untuk cagar budaya, kami juga sudah memiliki tim ahli cagar budaya, bagaimana agar warisan budaya ini bisa terdokumentasikan dengan baik, karena ternyata hari-hari gini juga ada pihak-pihak yang bermain mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan cagar budaya atau warisan budaya yang masih tercecer di mana-mana di Kabupaten Wonosobo. Ini kira-kira arah kebijakan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Wonosobo untuk 2021 sampai 2026 sebagaimana yang sudah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Kemudian strateginya kami mencoba, karena Wonosobo ini adalah sudah mengambil branding The Soul of Java, artinya Java, maka ada beberapa hal yang kami terus galakkan, yaitu bahwa branding menjadi pengurus-tamaan di semua hal, baik yang sifatnya intangible maupun yang sifatnya tangible. Tentu akan ada regulasi pengurus-tamaan. Nah, terkait dengan ekonomi budaya, terkait dengan kebebasan berekspresi budaya, terkait dengan warisan budaya, kita mencoba mengambil dua undang-undang, yaitu Undang-Undang 5 2017 dan Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya. Ada perlindungan, bagaimana melakukan perlindungan, mulai dari meneliti, kemudian menginventarisir, kemudian mengembangkan dan sebagainya. Kemudian ada pengembangan, ada pemanfaatan, ada pembinaan. Yang ini terus kami lakukan agar hal-hal yang ada miliki oleh masyarakat, oleh pemerintah kabupaten bisa terdokumen dengan baik, yang akhirnya tadi Wonosobo bisa betul-betul menjadi The Soul of Java. Kami ingin seperti Banyuwangi, mengejar Banyuwangi yang sudah luar biasa dalam pengembangan budaya, menjadi kabupaten yang menjadi daerah tujuan wisata karena budaya, karena festival. Nah, memang terkait dengan bahasa, Pak Asri, saya kira kita ada beberapa hal yang hari ini cukup menjadi menjadi tantangan kita. Bahwa bahasa daerah itu sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan bahasa dan sastra nasional misalnya. Di satu sisi kita harus mengembangkan, melestarikan kekayaan daerah, tetapi di sisi yang lain kita tidak boleh menafikan bagaimana Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu harus tetap kita kuatkan, kita jaga. Kemudian kita juga tidak sedikit berhadapan dengan bahasa dan sastra global. Apakah itu bahasa Inggris, apakah itu sastra Inggris, apakah itu Mandarin, apakah itu Arab, yang kadang-kadang ini dianggap lebih maju daripada apa yang kita miliki. Padahal saya beberapa kali diskusi, hasil-hasil sastra, hasil-hasil
kebudayaan kita itu jauh sebenarnya lebih baik dibandingkan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Misalnya soal pengairan yang ada di Bali, ternyata lebih baik daripada model sekarang. Kemudian kita sudah sedang berhadapan dengan bahasa dan sastra yang kontemporer hari ini. Kan mulai banyak nih bahasa-bahasa gaul yang kita kadang-kadang nggak ngerti di grup WA, grup apa itu kan. Kemudian yang ini yang juga sangat membahayakan menurut saya ketika itu berhadapan dengan yang sifatnya ideologis. Misalnya contoh misalnya nih sudah banyak, kalau tidak seperti Arab berarti bukan Muslim misalnya. Misalnya itu. Ini saya kira hal-hal yang menjadi tantangan kami untuk bagaimana agar bahasa dan sastra daerah ini tetap eksis, bisa kita pertahankan, justru bahkan bisa menguatkan jati diri dan identitas masyarakat Indonesia. Kemudian kami petakan bahasa yang ada di Wonosobo ini, ada beberapa yang sudah berkembang. Bahasa Wonosoban, misalnya kalau di Wonosobo itu bahasa Wonosoban itu ngeri. Nah, ngeri itu mosok sih gitu. Kemudian bahasa Banyumasan kita juga ada. Kemudian bahasa Mataraman itu ada yang Mataraman Jogja, ada yang mendekati Kedu, kemudian ada Madura, karena memang banyak orang-orang Madura yang ada di Wonosobo. Kemudian bahasa Arab, kami punya, ada memang kampung yang teman-teman Arabnya banyak. Kemudian kami juga ada bahasa Cina Hokkien, yang karena memang di kami ada komunitas masyarakat Tionghoa. Itu kira-kira tantangan yang kita hadapi hari ini. Kemudian kita mencoba melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengembangan. Tentu kita berpegang pada PP 57 2014. Kemudian kita juga mengedepankan Pergub 57 2013 yang mengatur tentang muatan lokal bahasa Jawa, bahasa daerah. Kemudian kami juga sudah membuat Pergub 27 2001 tentang muatan lokal, itu muatan tentang bahasa daerah. Nah, sudah melakukan, kemudian ini kami tuangkan pokok pikiran kebudayaan daerah, sudah dituangkan dalam SK Bupati nomor 430 tahun 2020. Kami juga untuk KSBM di Wonosobo. Kemudian kami sudah mengusulkan beberapa produk ke dalam Haki. Kemudian terima kasih dari kawan-kawan Balai Bahasa dan Kementerian Pendidikan sudah memberikan penghargaan atas warisan budaya tak benda kami. Beberapa yang kami lakukan misalnya dari soal revitalisasi, kemudian konservasi tentang sastra, wayang oto obrol, kemudian daeng, tari daeng difasilitasi oleh teman-teman dari Balai Bahasa. Kemudian kita juga punya festival lomba seni dan nasional. Kemudian kita juga punya festival literasi. Kita juga punya festival Tunas Bahasa Ibu, festival Sindoro Sumbing. Kemudian banyak festival-festival yang ada di tingkat masyarakat seperti Cukur Rambut Gembel, Bundengan, kemudian ada Rodat, ada Bangilun, ada Topeng Lengger, dan sebagainya yang mohon maaf tidak semuanya saya munculkan foto-fotonya. Tapi insya Allah seandainya pandemi tahun ini berakhir, tahun 2023 akan sudah kita mulai lagi. Nah, tinggal tantangan kita adalah bagaimana kita mempercepat penyelesaian pandemi ini. Beberapa hal yang sudah kami lakukan. Kemudian hasil-hasilnya, nah, kekayaan intelektual Haki, kita punya beberapa yang sudah mendapatkan Haki. Batik misalnya, ada batik Bisowanan, ada batik Tunggul Ireng, ada batik lereng. Kemudian seni pertunjukan kita punya wayang oto obrol, kita punya tari daeng yang kemarin sama-sama kita pentaskan bersama dengan Balai Bahasa. Terkait dengan warisan budaya tak benda, terima kasih, ini beberapa yang sudah kita diakui oleh Kementerian Pendidikan Budaya. Yang pertama hak-hakan. Hak-hakan ini tidak setiap tahun dilaksanakan 3 tahun sekali. Ini semua warga desa yang laki-laki wajib menari semalam suntuk. Ini ada di Desa Tergalombok, Kecamatan Kalikajar. Kemudian ada ruat cukur rambut gembel. Ini ada di kawasan Dieng, Kecamatan Kejajar. Kemudian kita juga punya tari topeng lengger, seluruh
hampir di seluruh masyarakat Wonosobo. Bahkan setiap kali ada hajatan, ada orang punya hajat dan sebagainya, pasti ada pentas tari topeng Lengger. Kemudian kita juga punya musik yaitu bundengan. Awalnya berada di Madurno, Kecamatan Kalikasar, dan ini sudah kita kembangkan mulai dari tingkat siswa sampai ke masyarakat umum, sehingga beberapa kali kita sudah lakukan konser bundengan. Kemudian kita juga punya wayang oto obrol yang kemarin sudah dikonservasi dan direvitalisasi oleh teman-teman dari Balai Bahasa. Kemudian masih ada satu lagi nih yang kemarin sudah dipentaskan, wayang kedu. Agak kelupaan nih Mas Asrif dan Mas Eri, mohon maaf. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman dari Balai Bahasa telah membantu Wonosobo dalam mendokumentasikan, menguatkan kembali tentang warisan-warisan budaya tak benda. Kemudian ini saya kira juga kita punya banyak event-event unik yang hampir sama dengan di Banyuwangi, karena kami juga belajar dari Banyuwangi meskipun belum pernah ke sana, tapi kami mencoba lah. Nah, kita punya festival Sindoro Sumbing, ini festival bareng kerja bareng antara pemerintah Kabupaten Wonosobo dan pemerintah Kabupaten Temanggung. Ada beberapa kegiatan budaya, ada seni tari, kemudian ada festival balon udara, kemudian ada festival-festival budaya yang lain. Balon udara ini tidak dilepas begitu saja, sehingga tidak mengganggu pesawat udara, tapi kita tambahkan paling tinggi 50 meter. Alhamdulillah setiap kali ada balon udara difestivalkan, pasti yang datang luar biasa. Kemudian ini kita juga punya festival Sindoro Sumbing yang lain, isinya ada macam-macam yang tadi saya tunjukkan di atas. Kemudian kita ada festival literasi yang hari ini tahun ini kita mulai. Ada lomba fotografi, kemudian lomba desain poster dan lomba e-book, kemudian layanan Kipin School EduSpot. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lomba bercerita dan juga lomba pembuatan penulisan artikel, sehingga ini sangat mendukung bagaimana agar tadi bahasa dan sastra yang ada di Wonosobo ini bisa terdokumentasikan dengan baik, bisa dituliskan sehingga nanti suatu saat bisa dibuka, bisa dikenang oleh generasi yang akan datang, yang hari-hari kayak gini sudah semakin gerus oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Kerjasama yang kami lakukan dalam perlindungan dan pengembangan, kami bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, misalnya dengan himpunan penghayat keyakinan, kemudian dengan Permadani, teman-teman kita yang aktif di persoalan budaya, kemudian organisasi profesi, kita juga bekerja teman Harpi Melati, ini yang ngurusi soal upacara manten, upacara kemudian dan sebagainya. Kita juga sudah tetapkan tentang pakaian adat Wonosobo, kemudian tata cara upacara menurut gaya Wonosobo. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Pelangi, ini paguyuban penyedia hiburan. Kemudian Pager Tawon, ini khusus penari Lengger dan topeng di Kabupaten Wonosobo. Kemudian dengan pemerintah pusat tentu kami dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan sebagainya, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, salah satunya dengan luar negeri ini yang kami kembangkan adalah dengan Koninklijk Institute for Taal, Land and Volkenkunde. Bahasa Belanda jadi agak sulit teman-teman semua. Kami bekerja sama bagaimana mengungkap dokumen-dokumen tua yang ada di kami, kemudian kami juga menyerahkan beberapa naskah-naskah yang ada di kami yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, sehingga nanti bisa dipasang di sana, bisa dikenal oleh masyarakat dunia melalui Lembaga Ilmu Bahasa Negara Antropologi Kerajaan Belanda dan Bahasa Inggris. Ini sedang kami lakukan mulai tahun ini. Kemudian kami mencoba bagaimana agar sastra dan budaya ini lebih cepat dalam mengisi ruang-ruang anak-anak kita. Kami coba kemas dengan sekolah entrepreneur, di mana kami akan mendorong guru itu lebih berperan aktif, utamanya dalam
bagaimana guru itu bisa memasukkan nilai-nilai tadi, soal bahasa, sastra, soal budi pekerti. Jadi di Wonosobo kami sedang coba kembangkan sekolah entrepreneur agar setiap guru, setiap mata pelajaran itu diisi dengan misal tetap ada bahasa Inggrisnya, ada teknologi informasinya, ada entrepreneurnya, ada wawasan kebangsaannya, ada budi pekertinya, di mana guru harus paham tentang passion anak. Ini yang berat, memang sedang kami coba kembangkan agar lebih masif lagi, bisa membantu merubah, membuat paradigma anak-anak, kemudian peradaban kita di masa depan menyongsong Indonesia emas, menyongsong kita akan ada di tahun 2040 generasi yang sangat produktif, jumlahnya cukup banyak, tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, tidak kita siapkan dari sekarang, akan ketinggalan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf semua yang kurang dari kami kembalikan kepada moderator. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua untuk berkunjung ke Wonosobo, nanti bisa berdiskusi lebih aktif, bisa menikmati indahnya alam Wonosobo, makanan yang enak-enak di Wonosobo. Terima kasih Mbak Asrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia pada hari ini menyimak paparan dari Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, dan sekarang adalah Sekda Kabupaten Wonosobo, dan amat memahami betul tugas dan fungsi pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra di wilayah tugas masing-masing. Ini luar biasa. Saya cukup berbahagia pada hari ini. Dari Kepulauan Riau, lantas ke Banyuwangi, kemudian kembali ke Wonosobo, dan sekarang kita akan menuju ke wilayah paling timur Indonesia, ke wilayah yang berbatasan dengan Australia, yakni Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Ini wilayah yang secara provinsi masuk Provinsi Maluku, tetapi secara kultur, secara linguistik, secara geografis, ini lebih mirip ke Provinsi Papua. Ini sangat menarik bagaimana birokrasi di sana melaksanakan program pengembangan bahasa dan sastra. Narasi terakhir kita sesi ini adalah Bapak Pokar SPI MSI, jauh adalah Badan Pengembangan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pak Alf, saya 5 tahun bekerja di Maluku, dan kali-kali lalu menghormat, sekarang saya di Jawa Timur. Untuk itu, waktu saya persilakan termasuk Pak Adolf memperkenalkan diri kepada seluruh halayak Indonesia yang hadir pada ruang virtual. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Asrif. Suara saya terdengar? Terdengar bagus. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf, ini Pak Bupati lagi sementara melaksanakan tugas ke luar daerah, kemudian Pak Wakil serta Pak Sekda, sehingga saya ditugaskan untuk mewakili beliau-beliau dalam kegiatan yang paling penting di hari ini. Nama saya Adolf Pokar. Saya dipercayakan selaku Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi kami di Kepulauan Aru nomenklaturnya Bapelitbang, bukan Bapeda. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja dengan materi kita pada kesempatan ini, yang mana oleh panitia kami diserai tugas untuk membahas terkait dengan peran pemerintah dalam upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah di Kabupaten Kepulauan Aru. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada pengenalan terhadap bahasa dan sastra di Kabupaten Kepulauan Aru, kita lihat secara bersama-sama gambaran umum wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Lanjut.
Baik Bapak Ibu, gambaran umum Kabupaten Kepulauan Laru, Kabupaten Kepulauan Laru ibu kotanya Dobo, dengan luas wilayah kurang lebih 89% itu luas wilayah laut dan 11% wilayah darat. Jadi kita ini kabupaten yang terdiri atas laut yang lebih besar daripada daratannya. Kemudian kami memiliki 10 kecamatan, 117 desa, dan 11 anak desa atau dusun. Pulau-pulau kenapa sampai disebut Kepulauan Laru? Karena kami memiliki 759 buah pulau. Semuanya pulau-pulau kecil yang kemudian berbatasan langsung dengan Laut Australia. Kami di bagian paling selatan di Provinsi Maluku. Kami dikategorikan daerah perbatasan dan memiliki 5 wilayah kecamatan pada wilayah perbatasan. Desa perbatasan itu ada 57. Dan untuk tahun 2022 ini ada 2 lokasi kecamatan prioritas yang diintervensi oleh pemerintah. Ada 8 pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Ararkula, Karawiria, Pulau Mulai, Kutubai Utara, Kutubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Eno, Pulau Batu Goyang. Itu merupakan 8 buah pulau terluar yang merupakan bagian dari 19 pulau terluar di Provinsi Maluku. Karena kami di Provinsi Maluku itu ada 3 kabupaten berbatasan dengan Laut Australia, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Lanjut. Next. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 sampai 2026, yaitu misinya terwujudnya masyarakat Aru yang sejahtera, mandiri, adil, dan bermartabat melalui pengembangan pendidikan, kesehatan infrastruktur, pertumbuhan, dan ekonomi kerakyatan dengan slogan sehat rakyatku, cerdas Aruku. Di mana salah satu misi di situ merupakan misi yang sangat mendukung untuk bagaimana kita kembangkan bahasa dan sastra di Kabupaten Kepulauan Laru, yakni misi yang ketiga, mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang aman, tertib, adil, demokratis, dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Lanjut. Sementara prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2021 sampai 2026 ada kurang lebih 7 prioritas, dan pada prioritas kelima itu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilandasi pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal, serta demokrasi. Lanjut. Bahasa sebagai identitas dan aset daerah. Baik Bapak Ibu, bahasa Aru merupakan nilai-nilai kearifan lokal Aru yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam tradisi lisan, dan bahasa lokal di daerah Kabupaten Kepulauan Laru menurut Yayasan ada kurang lebih terdapat 15 bahasa lokal yang terdiri dari bahasa Ujir, bahasa Kola, bahasa Kumpane, bahasa Batulei, bahasa Mariri, bahasa Lola, bahasa Dobel, bahasa Barakai, bahasa Terangan Timur, bahasa Terangan Barat, bahasa Maekor, bahasa Manumbai, bahasa Lorang, bahasa Koba, dan bahasa Melayu Dobo. Bahasa lokal Aru dalam suatu komunitas tertentu dapat berbeda dialek atau ragam bahasanya antara satu desa dengan desa yang lain. Jadi sudah dari 15 itu sudah berbeda-beda, kemudian dalam satu komunitas bahasa itu pun ada dialek dan ragam yang berbeda-beda antara satu desa dan desa yang lain. Kemudian ada desa yang sudah tidak mempergunakan bahasa lokal dalam percakapan kesehariannya seperti Desa Durjala dan Desa Wangel.
Bahasa lokal Aru mulai terancam pada abad ke-15, di mana Kepulauan Aru sudah menjadi wilayah perdagangan, diantaranya hasil laut mutiara dan hasil hutan yakni cendrawasih, burung cendrawasih. Sehingga adanya interaksi bersama para pedagang yang kemudian memberikan kontribusi pada penggunaan bahasa lokal dan bahasa lokal oleh bahasa para pedagang dalam komunikasi sehari-hari. Para pedagang dimaksud yang berasal dari luar negeri seperti Portugis, Belanda, Cina, Jepang. Sementara dalam negeri saudara-saudara kita dari Jawa, Bugis, Makassar, Goron, dan Banda. Lanjut. Inilah peta wilayah bahasa lokal Aru yang telah saya sampaikan tadi, tersebar dari utara sampai dengan selatan Kepulauan Aru. Ini di setiap komunitas ini ada beberapa, terdiri dari 1 sampai dengan 10 sampai 15 desa dalam satu komunitas bahasa. Lanjut. Sementara untuk sastra daerah Kepulauan Aru, diwariskan secara turun-temurun pula sama seperti dengan bahasa yang dimanifestasi dalam bentuk doa, nyanyian, pujian kepada Sang Pencipta, lagu daerah, ritual sakral, serta takuna atau cerita rakyat yang mengandung sejarah orang Aru dan nasihat-nasihat. Sastra daerah dalam kondisi tertentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Namun pada kondisi tertentu ada kesamaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh asal-usul serta tradisi yang dibangun dalam suatu komunitas masyarakat dalam wilayah adatnya. Sesuai dengan perkembangan zaman dengan membentuk pola pikir dan pola tindakan yang baru, sehingga kecenderungan memelihara sastra daerah Kepulauan Aru terus tergerus. Hanya sebagian kecil dalam komunitas yang masih memelihara sastra daerah, terutama tetua adat atau pemuka adat serta seniman. Maaf, kurang tahu apa dicantumkan seniman di sana. Bagi kalangan anak sekolah dan muda-mudi lebih banyak menggunakan sastra daerah yang diekspresikan dalam bentuk lagu daerah dan tari-tarian yang menceritakan kisah sejarah, kemudian bentuk pujian kepada Tuhan yang Maha Esa atas alam yang indah serta petua-petua. Sastra daerah ini pun terus terdegradasi oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang kita alami sekarang ini. Kemudian hambatan dan tantangan yang dihadapi daerah di Kabupaten Kepulauan Aru dalam pelestarian bahasa dan sastra adalah kecenderungan anak usia dini dan remaja, terutama anak usia sekolah saat ini, lebih banyak menggunakan bahasa dalam percakapan atau keseharian mereka dibandingkan bahasa atau bahasa lokal. Kemudian menggunakan bahasa lokal dalam ketika dengan orang luar suku sendiri. Bahkan internal suku sendiri pun antara wilayah dengan wilayah ketika mereka saling bersama itu pun merasa minder untuk menggunakan bahasa yang mereka miliki. Kemudian asimilasi budaya kawin campur, akibat kawin campur sehingga keluarga yang kawin campur itu terkadang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasinya. Kemudian muatan lokal di sekolah-sekolah belum dimaksimalkan untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah. Literasi dalam bentuk bahasa dan sastra daerah juga masih minim. Kemudian perkembangan arus informasi dan teknologi digital saat ini dihadapkan dengan maraknya budaya dan bahasa asing yang mempengaruhi minat anak untuk bisa lebih memilih belajar bahasa, yang mempengaruhi sehingga anak lebih memilih belajar bahasa asing daripada bahasa lokal. Kemudian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, industri, dan perdagangan lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing dalam komunikasinya. Lanjut.
Terkait dengan hambatan dan tantangan dimaksud oleh pemerintah daerah dibijaki beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memuat konten belajar dan mengajar dalam kurikulum muatan lokal di sekolah dasar dan sekolah menengah yang merupakan kewenangan dari kabupaten. Kemudian menyusun bahan ajar bahasa Aru untuk muatan lokal di sekolah. Kemudian melakukan sosialisasi penggunaan bahasa lokal kepada masyarakat. Keempat, mempublikasikan karya sastra daerah, terutama lagu-lagu daerah. Kemudian dan itu lagu selain lagu daerah dan cerita rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian membentuk lembaga kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru. Keenam, bekerjasama dengan lembaga pemerhati bahasa dan sastra daerah dalam pelestariannya. Dalam hal ini ada lembaga kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru dan Yayasan Sarabil yang selama ini membantu pemerintah dalam hal penelitian bahasa dan sastra di daerah. Kemudian penggunaan bahasa dan sastra daerah dalam simbol daerah dan salam pembuka dan salam penutup pertemuan pemerintahan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Salam Jalja Kakak, salam Sita Ekatu, salam Sita Kakak Walike dari Gudor Jurin sampai Jurin Tertoy. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Pak Adolf, torang sama basudara, dan kebanyak Ibu dan Bapak yang saya hormati. Saya dari 4 para pemilik daerah, dari 4 narasumber yang merupakan pejabat daerah, dari gubernur, dari kepala dinas, dari sekretaris daerah, dan kepala badan penelitian. Saya menyimpulkan beberapa hal pokok pandangan yang luar biasa. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka membangun dan melindungi bahasa dan sastra di daerah masing-masing. Pertama adalah dari Gubernur Kepulauan Riau. Satu kalimat kunci yang beliau sampaikan adalah bagaimana bahasa Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau menjadi akar bahasa Indonesia. Ini satu kontribusi besar masyarakat Kepulauan Riau terhadap negara. Selanjutnya, tadi dari Pak Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, salam hormat Bapak. Saya berteman dengan Dinas Dewan Kesenian Belambangan, Bu Nani dan Pak Hasan. Di sana memang program pelindungan bahasa dan sastra sangat luar biasa. Bahkan Bupati melahirkan perbub tentang bahasa Osing. Juga bagaimana Badan Bahasa kemarin melaksanakan revitalisasi Mocoan Pacul Goang yang kemudian diisi oleh anak-anak milenial. Ini satu praktik baik yang telah dipertunjukkan dan saya kira sangat patutlah kemudian pemerintah Kabupaten Wonosobo banyak belajar ke Banyuwangi dan tidak hanya Wonosobo sebenarnya. Seluruh Indonesia menjadikan Banyuwangi menjadi pusat studi banding, studi tiru. Saya pun juga ketika di Klatkim 3, studi tiru kami adalah di Banyuwangi, makanya mengenal melalui di Klatkim, sangat luar biasa model revitalisasi dan kata kunci tadi yang sama antara Banyuwangi dan Wonosobo adalah pegiat bahasa dan sastra, tidak sekadar hobi, tetapi juga harus menjadi industri kreatif yang memberikan penghasilan. Saya kira hal ini harus menjadi perhatian kita semua, tidak seperti masa lampau lagi yang kesenian, bahasa dan sastra tidak sekadar hobi, tetapi harus menjadi industri yang memberikan hasil, memberikan penghasilan agar para pegiat bahasa dan sastra itu terus bergeliat melindungi bahasa dan sastra kita. Ini luar biasa pernyataan dari Banyuwangi dan Wonosobo. Yang terakhir dari Kepulauan Riau, Kepulauan Aru, mohon maaf, ini Riau dan Aru ini ternyata berdekatan bunyinya, walaupun yang satunya di bagian paling barat, yang satunya di bagian paling timur. 700 lebih pulau di wilayah kerja tentu tidak mudah, Pak Adolf. Melindungi bahasa dan sastra di wilayah kerja yang begitu luas, dengan transportasi yang rumit juga tentu tidak mudah. Tetapi menyimak paparan Bapak tadi, yang pemerintah daerah telah melaksanakan pengembangan muatan lokal bahasa dan sastra di sekolah-sekolah, itu satu praktik baik yang luar biasa. Kami juga tahu bahwa di sana ada LSM yang sangat aktif mendampingi pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan bahasa di Kepulauan Riau.
juga bagaimana bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan para aktivis di Kepulauan Riau tentang pelindungan bahasa dan sastra. Sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, juga di sini hadir Kepala Pusbanglin dan juga Mas Ganjar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, yang selalu memantau bagaimana praktik baik para pemerintah daerah. Ini satu catatan luar biasa yang kami simak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kami berharap bahwa tidak hanya 4 para pimpinan daerah ini, tapi banyak pemerintah daerah yang tidak sekadar memiliki komitmen secara lisan, tetapi apa yang dipaparkan tadi menunjukkan bagaimana praktik baik di pemerintah daerah. Saya Asrif, moderator pada pertemuan ini, mengucapkan terima kasih untuk para narasumber dan juga para peserta yang hadir, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator selanjutnya untuk memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu beserta seminar hasil pelindungan bahasa dan sastra, kita akhiri dahulu sesi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya materi pada pagi hari ini. Setelah ini Bapak dan Ibu dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian kita akan bertemu kembali di ruang Zoom. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka tautan yang sama dan memilih ruangan yang sudah dikehendaki. Ada ruangan bahasa yang akan dimulai pada pukul 14.00 dan juga ruang sastra yang akan dimulai pada pukul 13.30. Saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi daftar kehadiran pada setiap sesinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.